Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini kita akan membahas 3 sabun, komparasi 3 sabun, bahannya apa saja yang bagus, yang menonjol dari 3 sabun ini, kelebihannya apa, serta aku akan menjelaskan reviewku bagaimana pengalamannya di kulitku. Oke, yang pertama adalah Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Yang kedua adalah Derma 365 Gentle Cleanser. Yang ketiga adalah CeraVe Hydrating Cleanser. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini kelebihannya apa sih? Yang pertama adalah dia itu sangat mudah didapatkan. Bisa kamu dapat di Guardian atau Watsons terdekat. Ini banyak banget bisa kamu dapatkan. Kedua adalah dia tidak mengandung parfum. Yang ketiga juga dia pH-nya seimbang, cocok untuk digunakan untuk kulit sensitif. Oke, kekurangannya apa sih buat aku kayak kurang suka sama Cetaphil karena dia mengandung sodium lauryl sulfate. SLS, bukan SLES lagi tapi sodium lauryl sulfate. Itu super irritating benernya ya. Dan aku sendiri juga orangnya termasuk iritasi sensitif sulfat karena aku punya eksim tuh, bisa kalian lihat aku punya eksim di sini dan parah eksimku lagi. Jadi itulah kenapa kok aku nggak suka, cuma aku pakai ini untuk cuci tangan. Nah, jadi aku pakai ini untuk cuci tangan dibandingkan sabun cuci tangan lain, ya termasuk gentle ya ini. Oke, bahan yang mungkin bermanfaat di sini itu sebenarnya cuma cetil alkohol, propylene glycol, steril alkohol, itu saja udah. Jadi mengandung fatty alkohol yang bersifat humectant untuk mengunci kelembapan di permukaan kulit saja. Cuma fatty alkohol pun tidak sebagus itu dan dia pun juga cenderung, ada yang berkata bahwa dia comedogenic, cuma aku tidak percaya bahwa itu comedogenic karena ini apapun juga dikatakan non comedogenic ya. Jadi kita lebih percaya ini dibandingkan sama website kayak gitu lah ya. Itu no, not my thing. Yang kedua adalah CeraVe Hydrating Cleanser. CeraVe Hydrating Cleanser ini benernya sama kayak Cetaphil. Dia malah tidak mengandung busa sama sekali. Dia tidak mengandung surfaktan, tidak ada SLS, nggak ada surfaktan lainnya. Cuma dia mengandung bentrimonium metosulfat, yaitu merupakan emulsifier, menggabungkan minyak dan air dari dalam sabun ini. Jadi di dalam sini dia mengandung sama, ada stearyl alkohol, ada ceramide. Nah, ceramide 3621 itu ceramide NP, AP dan EOP. Ceramide kompleks mengandung hyaluronic acid, merupakan humectant. Humectant yang terkenal sekali, bisa untuk menarik kelembapan ke kulitmu, jadi kulitmu jadi lebih lembab, menambah kadar air. Mengandung kolesterol. Kolesterol ini adalah NMF atau Natural Moisturizing Factor yang bersifatnya emollient. Jadi dia mampu untuk melembutkan kulit. Nah, bagusnya dia juga ada steril alkohol, cetil alkohol, phytospingosine. Nah, phytospingosine ini suatu senyawa yang berfungsi untuk bisa menaikkan level ceramide dalam kulitmu. Jadi sabun ini dikatakan help to repair and restore your skin natural protective barrier, atau untuk memperbaiki skin barrier kulitmu. Kenapa kok dia bisa berkata seperti itu? Karena ceramide-nya itu tinggi sekali beserta dengan kolesterol dan hyaluronic acid serta phytospingosine-nya tadi. Ya, ceramide itu apa sih ya? Ceramide itu kayak istilahnya kayak lem yang menyatukan struktur kulitmu. Antara sel kulit satu dan sel kulit lainnya itu ada sebuah lem untuk menyatukan. Nah, itu adalah ceramide. Kalau misalnya ceramide-mu ini rendah sekali, maka kulitmu tuh akan lebih dry dan dia lebih gampang teriritasi. Jadi ini untuk membantu skin barrier kulitmu. Ini bagus banget by the way. Yang ketiga adalah Derma 365 Gentle Cleanser. Ini juga barusan nge-hype ya. Ini ada yang bilang dupe-nya dari CeraVe. Tapi Derma 365 ini tidak mungkin dupe-nya CeraVe karena bahannya sangat beda. Oke, jadi bahan utama dari Derma 365 ini apa? Bahan utamanya adalah Avena sativa flower atau colloidal oat. Bahannya adalah colloidal oat bersama dengan trimethylglycine. Jadi apa sih colloidal oat itu ya? Colloidal oat atau tepung gandum di skincare itu berfungsi sebagai humectant sekaligus sebagai oklusif. Jadi gini, humectant adalah ketika dia dikenakan oleh air atau kelembapan, maka dia akan bisa menarik kelembapan dari air itu, akan dikunci di permukaan kulit kalian. Terus colloidal oat ini bisa membentuk suatu lapisan tipis di kulitmu yang mencegah transepidermal water loss atau TEWL atau TEWL, TOL itulah, yaitu bisa mencegah transepidermal water loss dengan adanya lapisan
tipis di permukaan kulit. Dan dia juga ada pantenol atau provitamin B5, merupakan turunan dari pantothenic acid atau asam pantotenat atau B5. Pantenol provitamin B5, bla bla bla. Ya itu saja sih. Jadi bisa dibilang ini bukan dupe-nya CeraVe, karena CeraVe ini ceramide sama dengan hyaluronic acid. Jadi tidak. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana sih kulit efeknya di kulitku. Oke. Jadi I have a really sensitive skin. Jadi kulitku tuh super sensitif, bisa lihat di merah kulitku. Super sensitif. Kulitku juga combination oily serta redness prone. Jadi kulitku sangat gampang merah. Oke, jadi kita mulai dari Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Cetaphil ini aku biasa pakai untuk cuci tangan, tidak aku pakai di muka. Cuma kadang misalnya kulitku lagi sensitif, kadang aku pakai ini. Kalau di kulitku gimana sih gitu kan ya. Jadi pertama di aplikasi ke muka itu dia itu tidak berbusa. Tapi semakin kamu gosok, busanya akan semakin kelihatan. Cuma aku merasa kalau dia ini tidak bisa membersihkan kulit kalau misalnya kamu kotor banget ya mukanya kalian, apalagi kalau misalnya habis beraktivitas gitu. Menurutku dia itu kurang efektif karena terlalu gentle. Di kulitku gak gimana. Aku dulu sempet kulitku kering parah ngelontok gitu, pakai ini jujur aja nggak ngefek. Jadi it doesn't moisturize my skin, lebih tepatnya dia membersihkan kulit, tidak menyebabkan kering tapi tidak menambah kelembapan. Jadi ya sabun super basic aja sih, dibilang lembab enggak, dibilang kering enggak, biasa gitu ya. Jadi tidak mengobati, hanya tidak menambah masalah begitu. Kemudian CeraVe Hydrating Cleanser sampai udah mau habis. Oh my god, ini sabun kalau bisa kamu gunakan itu sih juga normal to dry skin ya, tulisannya dry to normal skin. Dia ini kalau kamu pakai di muka teksturnya tuh kayak lotion body lotion gitu, kental. Terus kalau kamu gunakan di muka itu, di aku entah kenapa pakai ini kulitku tuh panas gitu loh. Jadi begitu aku taruh di muka tuh kulitku semua panas merah semua gitu kan ya. Tapi cuma sebentar, kayak sekitar setengah menit 30 detik gitu. Terus nggak masalah, udah nggak panas lagi. Begitu kamu cuci muka memang halus banget sih, jujur aja ini lembab banget dan tetap merah tetap, tapi tidak kering dan super lembab kulit itu. Jadi kayak yang ngelentek itu malah jadi kayak tertutupi, jadi lebih lembab lagi gitu loh CeraVe ini. Cuma aku kurang sukanya adalah itu ada efek panas, dan habis itu ada efek apa ya, kayak bibir kamu tuh, bibir atasnya tuh tebel gitu loh, kayak ada tebel-tebel bibir, kayak aku nggak tahu kenapa bibirku tiba-tiba mati rasa atasnya gitu habis pakai ini. Itulah sebabnya aku kenapa nggak repurchase ini sampai sekarang, karena itu masalahnya. Dan dia juga nggak bersih kalau kamu cuci muka untuk habis beraktivitas, jadi aku kurang suka. Yang ketiga adalah Derma 365 Gentle Cleanser. Nah, ini satu-satunya sabun kalau aku pakai pagi hari ya, biasanya pakai ini kalau mulai sekarang. Ini kalau di aku teksturnya tuh kental, kayak susu kental manis, warnanya juga kayak sama. Baunya itu kayak bau bubur ya, enggak bubur sih, kayak bau gandum-gandum gitu deh. Baunya biasa. Terus kalau kamu pastikan kamu kasih muka tuh dia berbusa. Hebatnya ini adalah dia berbusa karena ada Cocamide Dropropyl Betaine sama ada Cocamide DEA. Itu semua kan merupakan surfaktan, sama dengan triethanolamin. Itu semua kan surfaktan. Emang dia ada surfaktannya. Cuma karena colloidal oat-nya ini di bahan nomor 4, yang mana tuh tinggi banget ya bahan konsentrasi colloidal oat-nya itu. Jadi kamu pakai kulit tuh nggak kering. Kulitku yang pakai merah kayak gini tuh, habis pakai ini tuh kulitku lebih tenang. Terus habis kamu cuci muka tuh kerasa kayak halus, nggak merah, lembab gitu. Pokoknya I like this. Ini menurutku enak banget sih. Secara juga kalau bersih, aku yakin lebih bersih pada dua tadi itu, Cetaphil sama CeraVe lebih bersih ini karena dia ada busanya. Terus memang dia tidak mengandung ceramide ataupun hyaluronic acid ya. Cuma dia ini karena colloidal oat juga very very soothing buat kulit sensitif. Jadi bagus. Kalau sekarang aku suruh milih di antara tiga tadi, kalau disuruh mengurutkan, nomor 1 aku milih ini Derma 365, kedua CeraVe, ketiga Cetaphil. Karena menurutku kayak ini lembab, bersih, kemerahan hilang, enak banget. Kedua
CeraVe lembab, halus, tapi kulitku jadi panas kok pakai ini. Yang ini nggak kering, nggak lembab, lebih tepatnya kayak ya udah bersih doang gitu kan. Kalau untuk harga juga, ini kalau nggak salah di Guardian aku beli 51.000 isi 100 mili. Yang setengah liternya 180-an aku lupa. CeraVe ini paling mahal, aku beli di Tokopedia 125.000 isinya cuma 87 mili. Kemudian Cetaphil ini beliku 200.000 setengah liter. Jadi di antara ketiga ini aku paling suka ini. Aku udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Oke lah. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka. See you next time. Bye.